Hai, selamat pagi. Ini hari ke-8 saya di Penang. Eh, Oke banget, masih ada beberapa tempat yang saya harus kunjungi. Bukan harus sih, memang ini kan sebenarnya untuk survei disabilitas ya, tapi kan gak jadi. Ekspektasinya sangat berbeda dengan saya pikirkan, karena di sini sama sekali tidak ramah disabilitas seperti Jakarta ya dan Bali. Saya bukan hanya tidak bisa survei tapi juga tidak bisa naik kursi roda di sekeliling Penang. Jadi selama ini saya keliling Penang itu lewat mobil dengan taksi atau dengan mobilnya Liong gitu aja. Jadi foto-foto saya dari mobil. Kalau memang niat berhenti, mobil berhenti, saya foto sebentar, putar lagi. Ya nggak apa-apa. Jadi kemarin itu memang akhirnya benar-benar holiday, liburan ke tempat-tempat bersejarah karena Penang memang kota tua, dan kulinernya memang makanan yang enak sekali. Teman-teman di Jakarta bilang, Kristi, kalau di Penang tolong makan food street, jangan di mall. Karena memang enak. Seperti Jakarta banyak kaki lima, ada yang kaki lima benar-benar kaki lima, ada yang kata bilang Liong adalah punya pemerintahnya, kedai-kedai itu. Jadi itu makanannya ya similar dengan Jakarta tapi berbeda rasa ya. Itu kemarin saya mau cerita. Kemarin itu saya di dua tempat, yaitu di Temple Thailand dan Komtar. Temple Thailand pagi-pagi saya ke sana dan cantik banget. Itu bersebarahan atau berdampingan dengan Temple Burma yang kemarin saya sudah ke sana, yang ada patung Buddha raksasa kira-kira 10 meter waktu yang di Burma. Saya sudah posting di Facebook dan di IG. Dan ini di Thailand, Temple Thailand itu juga patung Buddha berbaring sepanjang mungkin kalau saya lihat kira-kira 20 atau 15 meter lah. Nanti saya googling, belum googling, tapi foto sudah saya posting ke Facebook. Itu detail desain Temple Thailand tuh memang khas banget seperti di Bangkok ya. Jadi detail dekoratif Thailand dan tempel dengan potongan kaca. Kaca warna-warni, dan jika kalau kena matahari bersinar terang, cantik sekali. Dan konsepnya adalah bukan merah tapi keemasan, jadi cat keemasan dan detail dengan potongan kaca atau mozaik yang tertimpa matahari. Keren banget. Konsepnya adalah seperti itu. Dan ada biasa Chinese identik dengan Shio. Jadi banyak sekali patung-patung Shio, 12 Shio. Lalu ada patung naga 2 pasang dengan naga dan cakar yang 6 dan naga biasa dengan membawa bola dunia dalam mulutnya. Saya nggak tahu konsepnya apa, saya belum googling. Nanti saya akan googling dan saya tulis di biasa Kompasiana. Terus itu keren banget itu. 1 jam saya di sana, panasnya luar biasa, gila, sweat banget. Tapi bener saya excited dengan penampilan tempat itu. Jadi panas itu nggak berasa. Tiba-tiba sampai rumah, sampai hotel, ini kakiku belah karena kan saya kan pakai celana pendek. Jadi kalau duduk celana pendeknya tuh setengah paha. Itu paha ke bawah tuh hitam, paha ke atas putih. Emang gue pikir nggak apa-apa lah, emang ada yang lihat? Nggak ada, biarin aja. Kalau di kantor kan nggak pakai celana pendek. Tapi yang jelas pasti kelihatan Kristi tambah hitam. Gak apa-apa, nanti kan balik lagi ke putih kalau saya di kantor. Oke. Setelah dari Temple Thailand, saya ke Komtar. Sebenarnya kemarin saya harus ke Komtar tapi nggak jadi karena
Komtar tutup hari Senin. Jadi hari Selasa. Jadi ketika sekarang Rabu saya Komtar itu kira-kira 15 ringgit yang masalah pakai Grab. Lalu kami sana naik ke lantai 68 dan bisa melihat Pineng keseluruhan. 68 lantai berarti kali masing-masing 3 meter. Jadi kira-kira 190 atau 200 meter dari muka tanah kita melihat Pulau Pineng dan melihat jembatan Pulau Pineng untuk menyeberangi selat untuk ke Pineng daratan. Itu yang kemarin saya bolak-balik naik jembatan itu ketika saya ke rumahnya Liong, dia rumahnya di Pineng daratan, dan ketika saya ke kota namanya Sungai Petani di negara bagian Malaysia yang disebut Kedah. Itu 2 jembatan antara Pineng dengan Pulau Pinang itu ada dua jembatan. Kita memakai yang pertama karena cukup jauh kalau kita melewati ke jembatan kedua. Di atas Komtar di lantai 68 itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Itu bayangkan itu seperti kalau yang sering ke Singapura di hotel Marina Bay ya, seperti itu kita bisa melihat kota dan suasana di atas benar-benar seperti Hawaii. Bukan sih, Bali juga bukan. Jadi panas jelas ya. Tuh ada kafe-kafe, ada penutup atap, bukan atap atap ringan. Itu benar-benar kayak Bali sih, bukan lebih ke seperti Bali, bukan Hawaii. Terus ada pohon kelapa buatan itu, dan ada bendera Malaysia cantik berkibar ketika ada angin gitu ya. Saya waktu di Singapura harusnya ada begitu ya, bendera Singapura yang bisa berkibar ketika angin bertiup. Lalu di Komtar ternyata ada skywalk yang lantainya adalah kaca. Bayangkan saya berdiri di atas kaca, pasti tinggi tebalnya lebih dari 2 cm. Itu melihat ke bawah itu bangunan-bangunan di Pineng. Di atas kira-kira 200 meter. Astaga, pertama kali jujur saya tuh orang perempuan berani ya, berani banget. Waktu ketika saya ke Senayan Park kan ada skyway juga, tapi cuman satu lantai kaca, satu lantai ya. Saya pikir kalau jatuh ya bisa lah. ini kacanya di atas 200 meter. Waktu di Paris sebenarnya sudah ada juga begitu, tapi saya nggak bisa lantai atas. Kenapa? Saya pakai kursi roda, nggak boleh naik ke atas karena itu akan membahayakan untuk saya. Jadi saya nggak sampai lantai atas. Jadi saya tidak melihat itu. Tapi waktu di Kobe itu ada menara merah juga, di bawahnya juga lantai kaca itu, tapi kan cuman berapa meter lah. Jadi aku tidak punya rasa ketakutan sama sekali. Nah ini yang kemarin saya coba 200 meter. Saya pikir agak ngeri. Itu sebenarnya nggak boleh pakai kursi roda ya, nggak boleh pakai kursi roda, sehingga awalnya sayang ya, tapi lama ya nggak mumpung di sini, dan besok mungkin nggak kesini lagi. Saya berdiri di kursi roda pakai penutup alas, dan saya jalan untuk minta difoto. Keren banget fotonya, keren. Aku memang kalau foto berdiri itu mati gaya. Kenapa? Saya harus
menyeimbangkan tubuh saya untuk bisa tetap berdiri, ya. Jadi saya nggak bisa loncat atau bertangannya kemana-mana, nggak bisa. Saya tidak bisa bergerak kalau berfoto berdiri. Saya harus menyeimbangkan tubuh saya dengan bagaimana caranya supaya tidak goyang atau jatuh. Jadi kalau bisa harus ada pegangannya, entah pegangan belakang atau tangan kayak railing, baru saya bisa foto berdiri. Tapi pun tidak punya gaya, benar-benar mati gaya. Kalau duduk saya masih bisa bergaya sedikit aja, walaupun cuma satu tangan paling gini. Karena tangan satu lagi nggak bisa. Tapi paling tidak, dan kaki saya kan bisa diangkat ke kanan ke kiri bisa kalau duduk. Tapi kalau berdiri hanya duduk diam, terus saya harus berpegangan pada railing atau pada siapapun, dan baru difoto dengan kaku kayak manekin. Emang gue pikirin biar aja. Tapi dengan latar belakang Pineng dan lantai kaca itu keren banget, bener deh. Semakin lama berdiri untuk difoto, semakin saya merasa berani. Jadi awalnya dari pertama kali begitu naikin ke lantai kaca takut, terus jalan sampai tengah saya jalan dengan nyaman. Ternyata aku pikir kalau mati jatuh. Itu banyak orang yang tidak berani. Nah, tapi anak-anak berani banget, mereka lari. Jangan lari, mungkin ada yang salah, nanti bisa jatuh gitu barang, nggak tahu. Jadi mereka nggak kasih berlari, dan nggak boleh pakai sepatu, atau sepatunya dibungkus oleh kain supaya kacanya tidak lecet. Nah, oke. Dari situ selesai dari komentar, saya balik lagi ke, nanti ada cerita lagi tentang bandara. Ketika saya check-in, ada jawaban, "Ma'am, pesawat Anda sudah terbang." Itu cerita lucu. Nanti cerita yang lain, karena pokoknya habis dari komentar cari hotel baru, adalah Hotel Victoria Garden, juga hotel cantik Heritage. Itu dibangun zaman Victoria penjajahan Inggris di Malaysia. Oke, hari ini aku mau naik ke Penang Hill. Saya nggak tahu seperti apa dan apakah itu ramah disabilitas atau tidak. Saya harus tanya ke resepsionis, dan katanya ada kereta yang naik ke atas bukit miring. Saya nggak tahu, saya akan ke sana. Saya tidak bisa diantar oleh Leong, karena Leong harus ke Kuala Lumpur dengan keluarganya. Jadi nggak apa-apa, saya masih 2 hari ini di rumah, di Pineng hari ini dan besok sore saya terbang kembali ke Jakarta. Oke, pokoknya seru banget selama 8 hari di Pineng, dan luar biasa penyambutan dan pelayanan dari Leong, dan Tuhan luar biasa membuat saya happy, dan akan membuat satu buku tentang Pineng yang luar biasa. Oke, terima kasih selalu dengerin vlog saya. Semoga tidak bosan. Kalau ada foto-foto dan video yang lain itu ada di Facebook atau di IG saya. Dan nanti akan ada satu buku tentang Pineng. Oke, selamat pagi. Tuhan berkati.